sebetulnya effortnya gede banget sebetulnya. Tapi gue ngelakuinnya effortless. Itu bukan tangan gue berarti yang bekerja di sini. Kalian suka tangkep pesan-pesan positif nggak dari The Beatles yang kalian bisa sampein ke generasi baru? Ada nggak? Cuman terima kasih karena Beatles sudah bisa merubah hidup gue. Yang tadinya harusnya gue jadi pilot, tapi jadi John Lennon gini. Guys, kan podcast kita nih kan namanya temenan. Mungkin dari Gilang dulu ya. Lo punya temen di saat lo susah nggak? Ada. Ada. Jadi lo bisa cerita, lo bisa jadi apa adanya, lo bisa cerita segala macam. Terus ada orang yang mentor lo nggak, atau nggak lo look up sama orang ini? Ada juga. Ada juga ya. Ada juga. Dan itu constantly ketemu selalu. Yang si mentor ini nggak constantly ketemu, tapi yang karena gue hidup sama dia jadi yang baik-baiknya gue ambil, gue terapkan di hidup gue gitu. Oke. Wow, kalau lo Wan? Ada yang sama. Gue dari kecil, gue mungkin anak tunggal gitu, introvert. Jadi gue lebih ke kontemplasi ke diri sendiri gitu sih ya. Kalau mental gue lebih ke guru sih ya. Guru spiritual gitu kayak gitu sih. Dan itu nggak harus kenal sebetulnya. Ya kan sebetulnya kenal. Yang kenal juga ada gitu. Yang look up tuh, sebenarnya look up tuh kayak kita sebetulnya ke orang itu kan bukan ingin menjadi orang itu, tapi kita cari reference buat dia gitu. Dan banyak hal juga yang bagus di orang lain belum tentu bisa diterapkan di diri kita gitu sih ngeliat kita. Kalau sekarang tuh gue etapenya lebih ke kayak menemukan diri gue gitu. Bukan pencarian diri yang gimana, maksudnya kayak apa sih sebenarnya gue tuh tujuan penciptaan gue tuh gue disuruh ngapain sih sebetulnya di dunia itu yang at maximum itu seperti apa, itu yang mau lagi gue temuin, terus gue mempersiapkan diri gue untuk menyambut itu aja gitu. Oke. Orang kayak gitu sih. Nice. Nah dalam hal ini gue satu contoh aja ya, silly things that happen in all my life, being a tribute Beatles band, apaan sih gitu kan. Apaan sih gitu, apa sih spesial lu kayak dari kecil lu dengerin Beatles mulu, apaan sih gak, lu gaya kayak Beatles mulu apa sih. Ternyata gue hidup di sini, gue bisa nyekolah anak-anak gue, dan bukan anak-anak gue lagi sekolah, anaknya orang udah sekolah gara-gara gue yang gue lakuin ini gitu. Kayak ya, dan itu gue ngelakuinnya tuh effortless. Despite of sebetulnya effortnya gede banget sebetulnya. Tapi gue ngelakuinnya effortless. Itu bukan tangan gue berarti yang bekerja di sini. Iya. Keren. You know what I mean? Keren tuh. Effortnya besar, tapi gue bikinnya effortless. Keren. Bukan tangan gue yang bekerja di sini. I don't know who ya. Ya you know who lah gitu kan. Ya itu penemuan itu yang harus gue cari. Jadi kalau misalkan gue cari mentor atau ini cuma person, gitu. Cuman referensi aja. Buat curhatnya diri gue ya diri gue. Orang lain ya nggak tahu lah. Mungkin karena gue terlalu introvert kali ya. Lo introvert ya? Bukan introvert ya, kayak gue. Lo ekstrovert banget ah. Gue tuh banyak banget yang Lo paling storyteller. fitnah di hidup ini. Gue bilang, gue dituduh orang nomor satu apa? Musician. Gue nggak doyan musik, man. Nah, dengerin musik kalau lagi di mobil sama kawan sih. Kalau lagi di mobil sama lu kita nggak pernah denger kayak lagu apa, denger lagu ini itu enggak. Ngobrol aja, lebih ngobrol, nggak dengerin musik. Fitnah nomor satu tuh ya, gue di fitnah tuh gue di musician. I'm not. Gue nggak bisa main musik, gue nggak bisa nulis musik, gue nggak bisa nyanyi. Gue punya playlist, gue beli member sore, gue di segala macam. Yang requirement itu harus musician. Terus gue dituduh sebagai otak kanan, ternyata Otak kiri. Wow. Sekarang introvert. Sekarang dituduh ekstrovert. ya Ada introvert. introvert secara nggak sengaja juga karena gue anak tunggal, terus orang tua sibuk dulu kan, bokap kerja segala macam, loners. Umur 17 tahun gue udah ke Amerika gitu, udah kayak anak kucingnya sendiri gitu, mana-mana nyari. Terus dari situ gue balik ke Jakarta, ke Bandung. Ada ini nggak? Kalian suka tangkep pesan-pesan positif nggak dari The Beatles yang kalian bisa sampein ke generasi baru? Ada nggak?
So life is about a journey udah gitu. Well, you gotta do it just celebrating gitu. Make it fun as much as you can gitu. Ya celebrating aja kayak lo bangun, lo tidur, ya lo celebrate, lo keep giving a great news about it. Bukan yang cuma itu aja. Itu pesan yang gue dapat dari The Beatles ya guys. Lihat aja deh, kalau misalnya film-film yang baru dari dia segala macam kayak hey John gitu. Itu basa-basi atau enggak atau setup atau apa nggak tahu begitu deh. Simple life, Ya. iya kan. Padahal kan kalau misalnya dilihat latar belakang hidup John Lennon lo gila lo. Gua anak malam minggu deh, nggak sih anak malam minggu. Bapak gua mabuk, ibu gua mabuk, ketemu, ibu gua bunting jadi gue udah gitu. Gitu kan kalau mikir iya juga sih gila nih nggak pernah ketemu bapaknya gitu ya. Lagi belum lama nggak ketemu ibunya begitu ketemu belum lama ibunya tabrak truk. Ya. Gila itu. Makanya lagunya kan Help, I'm a Loser, No More Man. Kalau Bro Gilang apa? Pesan dari itu Beatles. Yang lo tangkep dari message Beatles yang bisa lo sampein ke anak-anak muda sekarang? Yang paling ngena buat gua yang bisa gua sampein ke anak-anak sekarang tuh, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Jadi apapun itu yang lo kasih kayak gitu deh. Iya. Gitu deh. Iya. Itu sih yang paling gua inget-inget tuh, bagus ya gitu. Itu ada di tulisan Hard Rock Jakarta ya tuh. Iya. Di temboknya. Dan paling deket sama kehidupan kita gini deh, kayak Iya. apa yang lo apa sih tabur tuai kalau zaman sekarang tuh ngomong Iya, gitu. tabur tuai. Kayak Iya, gitu. betul banget. Ya. Itu quote penutupannya McCartney ya. Iya. Ya, di end, Abbey Road. Satu lagi yang lucu lagi, Paul McCartney secara nggak sengaja itu dari lagu pertama yang masuk album ya sampai lagu terakhir yang dirilis oleh Beatles itu dihitung sama dia 1, 2, 3, 4. Kalau gue ya baik ya sih istilahnya ya bikin-bikinan gue sih kayak life's about counting. Jadi kalau lo bisa isi setiap count yang ada di dalam situ it's gonna be great. Terus ya lo harus hati-hati aja sama waktu gitu. Privilege yang dimiliki oleh Beatles tuh nggak lama gitu, tapi dari contribution dia di spirit kayak semua itu besar dari mulai ya mereka buat tahun 9 sampai sekarang vibe-nya masih sebagian besar masih menyantuni banyak orang. Iya. Band berkah. Padahal di Iya. Tapi benar loh. Gua kan lihat kemarin lagu Sosanin dan Iya. Lawan dan Ya, 1, 2. Ya, Paul. iya. jadi J, tadi kan kita nonton sama-sama tuh tribute for Beatles yang di Taman Mini terakhir yang 4 jam lebih gitu. Taman Ismail Marzuki. Iya. Kok Taman Mini sih? I was so inspired banget. Maksudnya ngelihat mereka tuh kayaknya wow dari awal sampai selesai tuh, dan Awan bawainnya tuh menarik banget gitu. Jadi very enjoyable banget gitu. Bener-bener kayak santai gitu ya. Terus bener-bener orang bisa menikmatin gitu. Santai itu. Iya, I think you Udah very kayak relaxed udah jiplak gitu. Paul McCartney banget. Bener-bener Storyteller gitu-gitu. kayak effortless gitu. Kita juga kayak I was so amazed banget liatin gitu. Terus juga barusan nih dalam sejam gini aku cuma bisa kayak senyum in my heart ya. Maksudnya Absurd. maksudnya ngelihat kalian berdua tuh benar-benar kayak is very inspiring. Karena ngelihat kayak si Gilang kan bilang dulu bukan hanya ngefans ke Beatles tapi ke Jiplax gitu ya. Jadi I can imagine gitu dia bisa seperti begitu kadang ngikutin. Ini aja baru ngobrol sebentar terus ya was just like, makanya aku cuma senyum-senyum aja dari tadi kayaknya wow, maksudnya dengerin cerita kalian tuh is just amazing. Makanya pertanyaanku tuh jadi Jiplax udah 25 years, apa sih pengharapannya ke depannya gitu, in years to come ya gitu kan. Ya, you are already 49 gitu, this is already the second generation gitu kan. Jadi ya excited aja, maksudnya Indonesia bisa punya Jiplax itu suatu aset buat bangsa, I think gitu. Ya, se-excite. Ya, memang menarik banget ya, seseru itu memang ya. Apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan apa yang kita lakukan ke depan masih banyak sekali. Sebetulnya kayak kalau misalkan kita suka ikut pagi-pagi bangun di bulan puasa dan sejak rasul. Ya, kita
Kita bisa aja bikin kilas balik, datang ke situs-situsnya The Beatles di seluruh dunia, kita lakukan itu, kita bikin dokumentasinya, atau misalnya kita bikin film ya tentang apa perjalanan historinya The Beatles. Kita juga kemarin kan yang 1 bulan itu sempat nyempetin sih, bukan sempat menyempatkan diri dengan terdesaknya waktu gitu bikin dokumentasi, kita visit kemana-mana gitu. Tapi udah banyak, sempat bikin video klip juga, bikin ya seadanya gitu. Lo kayaknya besok kalau misalnya persiapan lebih cukup gitu ya, kita bisa bikin banyak hal. Itu diantaranya kita harus bikin film dokumentasi deh. Kalau misalnya kita lihat di Geographic apa Discovery ada Travel and Living ya, semacam yang kayak gitu seru juga ya. Atau kita bikin film perjalanan 4 anak muda dari Indonesia yang kerasukan The Beatles, bikin film fiksi gitu, masuk ke Netflix itu bisa juga. That's right, karena aku lihat YouTube yang waktu kalian ke Liverpool segala performing gitu, underground gitu, kayaknya kok aku jadi kayak ini ya, maksudnya one day kalau misalnya nggak lihat lagi Jiplak itu kayaknya wah kayak bakal sedih banget gitu. Jadi bener kayak Gilang tuh ngefans gitu, I can relate gitu. Satu lagi kita dengan waktu yang masih ada ini kita pengen contribute jadi salah satu Beatles tribute band terbaik di dunia gitu, Indonesia gitu. Soalnya kan itu berpotensi, ternyata itu di kacamata orang asing itu menarik. Ketika bandnya tuh orang Jepang gitu atau orang Vietnam gitu, mereka bawanya kan bisa mirip gitu, kayaknya wah menarik gitu, dia pengen experiencing itu. And you met John Lennon punya adik waktu itu ya, atau kakak yang perempuan itu kan? Adik kandungnya Performs gitu. Julia. Iya kan depan dia kan. Iya, pas lagi soundcheck tiba-tiba datang. Iya. Julia pengen lihat juga di Lennon gimana. Mirip-mirip sih. Datang, ya. Dia juga ngasih hadiah lagu Julia pada saat soundcheck gitu. Dibilang mirip lagi. Itu yang buat gua masih gila sih, itu dibilang mirip lagi. Iya. Dia lagi minum itu hampir ditaruh minuman. Iya. Makanya wow. Kita benar-benar Pengalaman gila so itu. blessed banget gitu. Iya, mudah-mudahan aja sih. Tapi the spirit is still there. Yes. It is. Bahkan ada potensi untuk lebih berkembang. Kayak udah cerita belum sih bahwa setelah acara yang di kemarin, yang jelas kalau misalnya national tour sudah ada beberapa rangkaian ya kota-kota besar gitu. Yang lucunya lagi internasional ini sudah boleh merapat. Malaysia, Singapura, Philippines, Hong Kong, terus South Korea, terus mana lagi lah gitu. Kok bisa sampai situ perjalanan gitu kayak gitu. Terus kemudian saya juga lagi intens ketemu sama kemarin datang juga tuh di tim Dirjen Amerok Bapak Umar Hadi. Beliau adalah godfather-nya Jiplak. Dia orang yang pertama kali mengencourage kita untuk menancapkan bendera merah putih di Inggris tahun 2008 lalu. Dia mengerahkan jajarannya gitu. Kita terima dengan baik. Waktu itu dubesnya Pak Yuri Tamrin di London. Nah dia sekarang kan Dirjen Amerok, mungkin habis ini 2025 mudah-mudahan itu ada Jiplak first US visit. Wow. Nah, kita udah korespondens dari East West sampai East Coast sampai West Coast udah positif. So perjalanannya gokil itu. Iya. Saya pegang kabel boleh. Saya ya. Pasti pokoknya kalau misalkan ya sejawat yang bisa istilahnya ikut turun peran celebrating this apa sih sebutannya gini? Celebration lah. Ya, celebration. Kita ngobrol dalam rangka apa sih sekarang nih? Nggak secara spesifik komentar, celebration di energi yang ada di sini ya kaitannya dengan Jiplak maupun The Beatles supaya kita main. Ya kalau misalkan you guys feels like mau ikut turut serta gitu, celebrating this, let's go. As long as you feel like ikut merayakan itu, terus seneng ngelakuinnya ya. Ya, karena pegang kabel, aku pegang kabel gitar lo lah. Lo pompa drum, pompa. I really believe the best is yet to come ya. After this ribut. Iya.
keindahan, keseruan apa, keajaiban yang kita temuin sama-sama di sana ya kita share ke banyak-banyak orang. Pertanyaan terakhir. Kalau lo berdua tiba-tiba ketemu Ringo Starr atau Paul McCartney, lo akan tanya apa? Gilang dulu. Gue gak bakal nanya sih, cuman mau bilang satu hal aja, thank you. Nggak mau tanya apa-apa? Enggak, cuman terima kasih karena Beatles sudah bisa merubah hidup gue. Yang tadinya harusnya gue jadi pilot, tapi jadi John Lennon gini. Lo pilot? Tadinya mau jadi pilot ya. Oh ya? Iya. Nih 1 jam lagi nih bicaranya nih. Gue dulu udah daftar sekolah pilot. Bisa di cek itu nyokap apa segala. Udah daftar sekolah pilot. Habis itu dulu masih pacaran sama istri gue sekarang kan. Kita lagi buka puasa bareng di mall gitu, ada band Beatles tuh. Bukan Jiplak tapi bandnya si George Harrison kita ini yang dulu. Bandnya si Ferry yang dulu. Iya. Udah itu, kok gue ketemu lagi sama Beatles, sudah lama gak dengerin Beatles. Pada saat SMA kan dengerin lagi Beatles, terus dia nanya ada yang mau jam session gak, nyanyi 1 lagu 2 lagu. Si pacar gue ini, bini gue udah maksa-maksa, udah sana lagi. Udah tuh nyanyi 1 lagu 2 lagu, balik minggu depan datang lagi. Udah tuh akhirnya jadi pemain Beatles, sudah jadinya pilot gue tinggalin. Wow. Gitu. Ya bisa sampai sini alhamdulillah. Wow. Tapi Tapi mau saya thank you dia makanya. vokalisnya Iron Maiden abis vokalis baru jadi pilot. Iya. Bisa juga mungkin kayak gitu kan? Udah enggak sih kayak. Udah enggak ya? Gue udah sangat amat menikmati. Jadi nggak mau tanya apa-apa kalau ketemu Ringo atau Cuma bilang Paul? terima kasih. Oke. Terima kasih karena udah ada Beatles di dunia ini sampai bisa merubah hidup gua. Yang tadinya gue passion dari Beatles terus berubah ke dunia aviasi, balik ke Beatles lagi. Jawaban lo dari tadi mirip-mirip gue terus loh. Gue selalu kalau ngucapin selamat ulang tahun buat Paul sama Ringo selalu gitu, thank you for blessing the world Iya. with your songs. Iya. Selalu gue begitu. Karena lagu-lagunya mereka tuh benar-benar menurut gua yang gua rasakan itu selalu merubah hidup gua gitu. Iya. Kalau kita perhatiin liriknya, kita perhatiin lirik by lirik gitu ya, gue kayak ini anak muda yang nggak jauh umurnya dari gua bisa bikin lagu kayak gini gitu. Betul. Itu blessing sih. Ya. Blessing buat kita yang ada, yang mendengar gitu segala macam. Lo Wan, ada yang lo mau tanya nggak? Kebetulan ya beberapa waktu lalu ada ini ceritanya agak panjang dikit ya. Sepupunya bini gue itu tinggal di Inggris sama orang tua. Di London atau di mana tiba-tiba malam telepon bini gue terus bilang sama gue, Bang Wan, lo mau ngomong apa gitu? Kenapa bang? Ini sebelah gue ada personal manajernya Paul McCartney begitu. Oh iya? Jadi ternyata orang tua yang tinggalin sepupunya bini gue itu adalah orang kayak fotografer The Beatles gitu. Didatengin sama personal manajernya Paul McCartney. Gue sempat ngobrol juga sih, jadi gue lagi buka peluang ya, mimpi besar gue sih gue pengen reuniin The Beatles di Indonesia, jadi gue pengen korespondens manggil Paul McCartney ke sini sama Ringo Starr. Cuman ya Sama band-bandnya? Sama band-bandnya mereka? Apa mereka berdua aja? belum tahu juga sih, belum tahu. Bisa mereka kesini aja udah berdua doang gitu sama. Udah syukur. Kalau misalkan main di reunian terus yang jadi jualan dia yang jadi terus sana. Wow. Oke juga, tinggal nonton aja Pak. Terus kalau ketemu lo, ada yang lo pengen tanyain nggak? Gue nomor 1 sih, Ke siapa nih? Ke Paul apa Ringo? kalau mau hati gue minta bikinin lagu sama dia sependek apapun. Gue pakai headphone gue rekam gitu. Lo nyanyi deh sengaco-ngaconya, liriknya sengaco-ngaconya, mau sepenggal kayak pas main nyanyi. Seduh jadi sama dia, gue bakal pakai lagu ini. Gue mau duet sama dia gitu. Interesting. Jadi yang lo mau tanyain cuma Paul aja? Ringo nggak? Ya, thanks. Begini deh sama kayak lo. Ya. Thanks. Apalagi cuma itu sih. Itu Indonesia sebenarnya potensial banget sih, cuman gue gak tahu deh. Indonesia juga sebenarnya orang kaya banyak banget ya yang mau bayar mereka untuk main di sini. Banget sebenarnya. Ya. Dia punya venue juga, punya GBK, punya GWK, Ya. kurang apa. Punya Jis. Kesempatannya besar buat manggil nggak tahu deh. Kenapa? Oke. Hah? Kenapa enggak? Belum deh. Oke, ini terakhir mungkin ya. Kalian pernah nonton I Am Sam?
Yang main Sean Penn. Top banget. Lo mesti nonton. Belum pernah gue. Itu film gue nonton berkali-kali sampai hari ini. Dan itu hasil survei. Sebetulnya salah satu orang yang suka Beatles itu adalah orang-orang seperti kita, Ya, orang retarded. ya, ya. Itu gila. I Am Sam. Lo mesti nonton. Gue kirimin DVD-nya deh. Gue nonton udah berkali-kali. Tinggal sama anak kecil. Kenapa? Kasih tahu Hah? garis besarnya dong. Kan banyak yang nggak tahu. Iya, I Am Sam itu diperankan sama Sean Penn. Masuk nominasi Oscar, kalah sama Denzel Washington. Karena waktu itu semua pemeran baik di Hollywood tiba-tiba jadi jahat. Denzel Washington duluan, Training Day. Makanya kalah Sean Penn. Populer waktu itu. Jadi ini cerita soal seorang yang retarded, ditinggalin sama bininya. Dia punya anak. Dia kerja di Starbucks. Main Lucy. Anaknya dinamain Lucy. Karena dia fansnya The Beatles ternyata. Retarded. Ternyata dia namain Lucy karena Lucy in the Sky with the Diamond. Seperti itu. Dan gue nangisnya nonton film itu waktu di pengadilan. Ya ditanya, kenapa sih lo pengen hak asuh anak ini segila itu, kenapa gitu? Dia jawabnya pakai ceritanya Beatles. When Paul and John wrote Michelle and they didn't know how to write anymore, they just write I love you, I love you, I love you. Itu kan lirik terakhirnya dong, Michelle kan begitu kan, I love you, karena kekurangan ide, ide lirik. Itu gue selalu nangis nonton adegan itu. Wah, bagus ini. Jadi I Am Sam tuh gila banget, namanya Sam dia di situ, I Am Sam. kerja di Starbucks ya. Ya, soundtracknya gue paling sering gue denger Eddie Vedder, semua nyanyi lagunya Beatles di situ. So, nanti gue pinjemin, Oke. gue kirimin ke lo. Gitu. Bagus nih soalnya. Yes. Oke guys. Alright. Hey, thank you guys. Thank you. Thank you so much. banget, Gilang, Thank you so Awan, much. So Jiplak blessed. Beatles. Oke, buat kalian yang mau support podcast kita, bisa langsung nyawer di Saweria di bawah ini. Dan untuk kalian juga yang mau bergabung dalam membership YouTube Housetops Kreasi, kalian juga bisa menikmati konten-konten eksklusif dari kami. Oke? So, it's time to food testing. Wey. Oke, kali ini kita akan bukan food testing, tapi drink testing. Iya. Dari sebenarnya Hoto. snack. Ini rasa mame. Mame. Tapi Edamame. Tapi ini sehat nih sebenarnya. Sehat ya? Ya buat pagi segala. banyak Gulanya gimana gizi-gizian. gulanya? Enggak, yang mame. Kalau yang satu lagi yang lebih ubi kan, yang purple. Gulanya 5 gram ya harus. Sangat. Oke. Yuk kita coba yuk. Ini apa sih? Itu dia konsumber. Kayak vermouth. Oh, buat sarapan atau? Ya buat Oh, sarapan gitu. Kayak energen Biasanya gitu-gitu ya? Iya. Iya, cuman kalau ini versi yang lebih sehatnya. Sehat ini. Jadi dia tuh ada 2 varian, kan ada yang ungu sama ini yang terbaru yang hijau. Yang hijau tuh ada mame, yang ungu itu dari ubi ungu. Oh. Kalau yang ini lebih kayak protein. Kalau yang ungu itu serat. Satu porsinya segini ya? Enggak, ini setengah. Ya kita coba ya. Ya. Buat sebesar bulu gini badannya kurang ya buat ini. Kalau yang ungu itu bagus buat asam lambung. Iya. Nggak diklaim sebagai obat, tapi kita yang setiap ada asam lambung itu kalau pagi udah minum yang ungu, asam lambung sering lemah. Tapi bapak ketawa. Ah? Enggak, buat kita-kita yang asam lambung tiap hari. Berat banget hidup kayaknya. Tadi dengar tuh. Hah? Effortnya besar tapi waktu gue bikin effortless. Ya. Itu pelajaran hari ini buat gue. Ya kayak konsert gitu 4 hours gitu yang sebenarnya wah amazing tapi dia bisa bawanya santai, Iya loh, 4 hours. relaxing. Setahu gue Itu. artis selama Ini juga gue ya. koleksi musik, Gitu. artis yang manggung 4 jam tuh Bruce Springsteen. Sama Jiplak kemarin gue nonton 4 jam, gila. Karena konser-konser luar tuh biasanya 1,5 jam. Bruce Springsteen, oh ya Bruce Springsteen istirahat, mereka istirahat juga. Itu jangan bukan cuma capek tokohnya, kan tantangannya adalah gimana caranya lo bisa present di situ selama durasi yang sekian panjang tapi orang seneng gitu. Susah loh tuh Pak. Ya.
Gak usah player jelas capek lah ya. Iya. Gue main sejam atau 2 jam pasti tenaganya kan beda gitu. Coba deh yang nonton. Gimana caranya nonton pemberontakan G30 PKI dari mulai sampai tarik-tarikin tuh jenderal lu di situ terus. Nah, ini kayak Surya Paloh kalau ini. Bukan kayak Paul McCartney lagi. Oh, keep captivating the audience kan nggak mudah kayak gitu. Jujur. Sampai berapa lo cabut nonton itu gue sejak 30 September kan. Nah, gue karena seneng sejarah, gue seneng. Lu stay. Nggak ada, gue kamar mandi dulu atau Nggak ada. Gue soalnya bacain bukunya kan, gue udah mulai pertama judulnya gitu sampai habis. Dan berkali-kali gue Dia nonton. pipis di tempat ya. Gue nggak suka. gue nggak tahu suka. kenapa, karena dia suka nonton film India. Oh iya, 3 jam, 4 jam, 3,5 jam iya. Biasa dia. Extraordinary kalau gitu ya. Udah beda kasta nih nilainya. Gue nggak suka ini. Nggak suka. Nggak ada edamamenya nggak dapet. Buat gue. Langsung di smash ya. Edamamenya nggak dapet. And gue nggak pengen beli lagi. Nggak suka. Bukan target market soalnya. kayak kan target marketnya orang-orang bilang sih nangis sih perlu kayak gitu. Kalau aku ini sih memang daily things ya, untuk snacknya, untuk breakfast kalau belum sempat ini. Snacknya ada? Karena ini healthy banget. Snacknya ada? Enggak, ini replacing snacksnya juga maksudnya. Ini kayak sore between food gitu aku minum ini. Ada dua-duanya. Dan kalau waktu ke Bali segala, Waktu sarapan gini waktu, Iya. mereka cepet kan, Cepet. jadi minum. Terus sore daripada mereka makan lagi, siang ke malam kan, sore itu saya sering nyemil tuh, pengganti ini biar dan ini ada biji-bijian, ada 8-12 macam biji-bijian, very healthy. Suka. gak suka. Oh. Lebih suka yang Ungu. Karena hijau kan high proteinnya, gitu, lebih bagus. Ya, 6 lah dari gue. Karena packagingnya bagus. 6. Kalau rasa ya mungkin ya bukan untuk ditujukan untuk rasa enak, tapi untuk manfaatnya Kesehatan. sih bagus. I know because aku udah memang minum ini. Makanya tadi kaget kok ada ini. Wan, Ya, gila, 9,7. nilainya berapa? 1 sampai 10? Gue selalu nggak ada masalah makanan soalnya itu makanan gak nih gue lagi sakit pencernaan itu gara-gara kemarin makanan agak basi gitu gue. Udah offside. Beneran makan agak basi atau karena Iya. imunnya lagi drop? Oh, wow. Gue makan harus sih nasi goreng. Ih, baunya udah gak ada nih yang pagi nih. Yang mana nih? Ah, cuy guys. Waduh, itu. Untung gue nggak makan tuh. Berapa nilai? Karena gue doyan makanan atau minuman yang manis-manis, jadi sama kali 6,5 lah. Oke, kurang rasa. Iya. Iya. Ungu. Gue orangnya doyan yang manis-manis. Ya. Awan? Apa nilainya? Kalau fine pananya berapa sih? 7 lah, 7. 7,5. Setengah ya, terus KKM, terus setengah. Lulus lah ya. Aku 9,6 lah. Kayak tuh. Karena tahu memang manfaatnya. Bukan soal enaknya. Kalau enak sih ya biar. Manfaatnya benar. Emang produsernya kenal kali. Oh, enggak kenal. Lo berapa? 9,5? 9,6 lah. Pada umumnya sih kalau misalnya makanan instan, kalau sekarang kan gue kan lagi menggalakkan kayak pure natural food gitu. Gue lagi belajar, lagi eating reorder nih gue sekarang nih. Oh. Lagi informal. Jadi satu hal yang menarik itu buat gue selama gue hidup ini udah mau 50 tahun, ternyata gue belum tahu makanan manusia itu apa. Lebih lengkapnya lagi makanan gue itu apa nggak tahu belum. How to produce it gitu, terus gue butuh apa makanan gue nggak tahu sampai sekarang. Ya udah buat gue makanan tuh ada yang di cover aja udah. Di GrabFood, di GoFood aja udah kita teruskan gue ada dengan gue makanan viral apa sekarang makanan bos gitu. Makanan gini tuh apa gitu. Lucu ya. Mulai dari itu aja. Kalau ikan bentuknya mesti ikan, ayam bentuknya mesti ayam. Banyak hal juga bos. Dari ukurannya, gizinya, cara macam-macam. Kalau Yang lebih lucu lagi nih, gue yang mengenal gue nih, gue perlu makan apa. Dalaman gue tuh ternyata ada yang bermasalah apa tuh karena apa ya gitu. Orang ilmu kayak gue kan biasanya seputar usus besar, stretch gitu.
Itu ternyata gue belum pernah tahu makanan gue apa. Gue punya kucing aja tahu makanan untuk ini. Ah, ya, ini. Balik lagi ke yang tadi, untuk kategori makanan instan, kita mulai kan ada Havermut instan macam atau iya begitu deh sama. Mau di Amerika, mau di Alfamart gitu sama. Mungkin baru kali. Harganya gimana nih? Satu pack isi berapa? Nggak mahal nih semuanya. Dia 300.000 cuman dapat 10 atau apa. Enggak 15 apa 16. Tapi I know itu ingredientnya ini bagus. Karena aku tahu bukan yang ownernya ini, tapi yang punya pabriknya yang siapin ingredientsnya. Jadi it's a pure ingredient yang bukan kayak instant gitu. Makanya it's quite expensive sebenarnya. Dan emang selama itu sih. Iya. Good luck sama perjuangan. Oke, Jiplak. Thank you banget buat mengedukasi kita semua di sini. Thank you banget. Thank you so much. See you.